Selamat berjumpa kembali anak-anak. Selamat siang, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini Ibu akan memberikan kepada kalian video pembelajaran kita untuk semester genap, full versionnya di sini ya. Jadi dari materi pertama sampai materi terakhir, Ibu buatkan satu video yang bisa kalian lihat sampai selesai. Nah, jadi pada kali ini selain video-video yang berupa bahasan per materi yang nantinya akan Ibu share lewat YouTube di kelas kita di Classroom, kalian juga bisa menonton video ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kalian lebih jelas, lebih mudah paham untuk materi kita pada semester ini, yaitu komputer akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu membuat data bisnis baru. Kita buka mayapnya, kemudian gunakan menu Create. Next, serial number ini diabaikan, kita buatkan namanya. Tuliskan juga alamatnya. Nomor teleponnya diisi kalau ada. Fax-nya juga diisi kalau ada. Alamat emailnya diisi kalau ada. Setelah semester isi, langsung kita next. Kemudian diisi dengan current financial year. Bisa dilihat pada soal, current financial-nya itu adalah tahun 2019. Last month-nya itu gunakan Desember. Conversion month itu adalah bulan di mana transaksi dimasukkan, yaitu bulan Desember. Number of accounting period pakai develop. Next. Pastikan sekali lagi datanya sudah benar. Kemudian next. Nah, pilihan pembuatan account list kita pakai yang nomor 2. Kemudian next. Nah, untuk media penyimpanan file MyYob ini bisa kita simpan di tempat lain. Buatkan foldernya dulu. Kita klik tombol change. Ini akan Ibu buat di data E. Kemudian di sini ya. Di sini akan Ibu taruh semester 2 titik Arekanaya komputer. Kita isi di sini keterangan full version. Oke, kemudian di save. Kalau sudah, next. Masuk ke comment center. Nah, itu adalah pokok bahasan yang pertama untuk membuat data bisnis baru sampai di sana. Nah, berikutnya kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu membuat daftar akun. Setelah sampai pada tampilan comment center, untuk membuat daftar akun kita menggunakan menu account, kemudian account list. Kita perbesar dulu tampilannya. Di sini adalah tampilan dari akun bawaan MyYob. Jadi karena MyYob itu adalah software yang dibuat di Australia, jadi mereka membawa akunnya sendiri. Beberapa di antaranya masih bisa kita gunakan, bisa kita edit menggunakan menu edit. Yang tidak bisa kita gunakan, bisa kita delete, bisa tinggal klik kanan atau di sini diklik kanan, delete account. Oke, kemudian kalau di sini tidak ada akun, kalian bisa tambah menggunakan menu new. Jadi sekarang kita edit dulu akun yang ada di sini, kita buat mulai dari akun yang pertama.
2 akun sudah, kemudian piutang dagang. Berikutnya cadangan kerugian piutang. Nah, muncul seperti ini ya. Ini artinya akun yang akan Ibu ganti ini adalah akun undeposit fund. Ini bisa kita ganti dengan menggunakan akun lain setelah kalian mengubah link account-nya. Kita oke dulu. Kita oke. Nah, kalian bisa lihat di sini link. Ini ada tanda centangnya. Oke. Nah, di sini kas kecil sudah ada. Ini bisa kita ganti menjadi kas kecil. Kas kecil yang ini kita ganti menjadi akun cadangan kerugian piutang. Yes. Oke. Kemudian undeposit fund di sini kita ganti menjadi akun kas kecil. Oke. Sudah? Nah, kemudian berikutnya kita akan mengubah akun ini, trade debtors. Kita ubah menjadi akun persediaan, other current. Persediaan dagangan. Oke. Sudah sampai di sana. Kemudian kalau sudah habis kita tambahkan new. Kita tambahkan lagi yang lainnya. Yang pertama yaitu masih other current, perlengkapan kantor. Kemudian berikutnya uang muka asuransi. Kemudian berikutnya uang muka sewa. Kemudian berikutnya PPN masukkan. Kemudian berikutnya investasi dalam bentuk saham. Berikutnya adalah peralatan. Yang terakhir adalah akumulasi penyusutan peralatan. Selesai di kelompok aset, kelompok kode akun 1, sekarang ke kelompok 2, kode akun 2. Ini juga bisa kita edit yang ada di sini. Yang pertama utang dagang. Yang kedua, utang beban. Yang ketiga, utang PPN.
keluaran, dan yang terakhir adalah hutang bank jangka panjang. Oke. Nah, berikutnya kelompok yang ketiga di equity. Pada kelompok equity ini, akun-akun yang tersedia di sini nantinya akan kita gunakan juga. Jadi tidak usah dihapus, bisa kalian edit nomornya kalau memang soal juga berbeda nomornya dengan yang di soal. Yang retain earning ini artinya adalah saldo laba ditahan. Kemudian current year earning ini artinya saldo laba tahun berjalan. Nah, pada soal ada saldo laba periode lalu, itu bisa juga sama dengan saldo laba ditahan, nomornya 31300. Ini kita bisa ganti nomornya saja. Oke. Ya. Nah, kemudian tambahkan dua akun yang lainnya, yaitu modal saham dan saldo laba periode lalu. Oh, saldo laba periode lalu sudah ya. Oke. Ini sudah kita masukkan tadi saldo laba periode lalu, tapi nama akunnya belum diganti. Nah, seperti itu. Sudah? Historical balancing ini kita sisakan, tetap ada, jangan dihapus, diamkan saja. Berikutnya itu adalah kelompok akun nomor 4, yaitu income. Nah, masukkan untuk kelompok income dari yang pertama penjualan, kemudian yang kedua potongan penjualan, kemudian yang ketiga retur penjualan. Sudah selesai. Sekarang kelompok nomor 5, cost of sales atau harga pokok penjualan. Itu yang pertama ada harga pokok barang dagangan. Oops, maaf. Kemudian yang kedua beban transportasi pembelian. Kemudian yang ketiga, oke, new. Yang ketiga itu potongan pembelian. New. Yang keempat, retur pembelian. Oke, new. Kemudian yang kelima, oke, sudah tidak ada, habis. Oke, ini kelompok kode akun 5 sudah. Lanjut ke kode akun 6, expense. Ada dua akun di sini, ini bisa kita ganti. Wages and salaries ini beban upah dan gaji bisa kita ganti. Dan gaji, oke. Kemudian other employee ini bisa kita ganti. Beban telepon dan listrik. Kemudian new, beban perlengkapan toko. Oke, kemudian berikutnya beban kerugian penghapusan piutang. Piutang. Kalau tidak cukup tempatnya mengetik, bisa kalian singkat-singkat nanti ya, gitu, tidak apa-apa. Kemudian beban kerugian kerusakan barang dagangan.
pemasukan. Kemudian berikutnya beban penyusutan artefak tetap. Berikutnya beban asuransi. Oke, kemudian new beban sewa toko. Kemudian berikutnya beban-beban operasi lainnya. Kemudian berikutnya beban iklan. Nah, selesai kelompok beban nomor 6. Sekarang ke kelompok other income dengan kode akun 8. Nanti yang pertama itu adalah pendapatan bunga, new. Kemudian yang kedua itu ada pendapatan dividen. Kemudian yang ketiga itu ada laba dari penjualan saham. Kemudian yang keempat itu ada pendapatan jasa transportasi penjualan. Nah, setelah selesai kelompok 8, berikutnya itu ke kelompok other expense atau kelompok 9. Akun yang ada di sana diantaranya beban bunga, kemudian ada beban administrasi bank, kemudian ada beban denda pembayaran utang dagang. Nah, selesai. Ini untuk kelompok 8 ada yang tertinggal satu, denda keterlambatan pembayaran piutang. Keterlambatan pembayaran piutang, itu bisa kita singkat seperti itu. Nah, sudah selesai, akun semua sudah selesai. Nah, kita lihat di all account. Nah, ini adalah tampilan dari akun-akun yang dimiliki oleh PT Arikanaya Komputer dari kode akun 1 sampai kode akun 9. Kalian bisa lihat di sini ada akun yang dicetak tebal, ada akun yang tidak cetak tebal. Yang dicetak tebal ini disebut dengan header account. Kalau yang dicetak tipis ini namanya detail account. Jadi ini adalah judul akunnya, yang di sini adalah rinciannya, di sini anggotanya, ya di sini ketuanya, di sini anggotanya, bisa dianggap seperti itu. Nah, kemudian untuk akun header ini tidak bisa kita isi balance-nya atau saldonya. Yang bisa kita isi itu hanya pada bagian detail account. Nantinya saldo-saldo yang ada pada detail account ini akumulasinya itu akan terlihat pada bagian header account. Oke, untuk lebih jelasnya sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu memasukkan saldo akun neraca awal. Nah, caranya memasukkan itu adalah menggunakan menu setup, kemudian balance, account opening balance. Nah, seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan bahwa cara untuk memasukkan saldo awal akun itu adalah dengan cara kalian memasukkan semua angka pada bagian opening balance tanpa memandang transaksi itu apakah saldonya debit atau kredit. Jadi semuanya dipasang dari kelompok aset sampai kelompok other expense ini kalian masukkan semua angkanya, debit ataupun kredit kalian masukkan sama di sini semua, jangan diisi tanda minus kalau bagian kredit. Karena biasanya anak-anak bekerja seperti itu, tapi itu salah. Nah, memang ada beberapa akun yang kita isi tanda minus. Akun-akun yang kita isi tanda minus itu adalah akun-akun yang
eh, saldonya itu tidak sesuai dengan saldo normalnya. Contoh pada kelompok aset. Kelompok aset itu saldonya itu ada pada debit. Saldo normalnya itu ada pada kelompok debit. Nah, jika ada salah satu akun pada kelompok satu ini atau kelompok aset ini yang bersaldo kredit, maka itu diisi tanda minus. Kalian bisa lihat pada soal. Nah, seperti yang tampil berikut ini, di soalnya terlihat bahwa ada beberapa akun di kelompok satu yang memiliki saldo kredit, diantaranya itu adalah cadangan kerugian piutang dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, pada bagian itu yang kalian isi tanda minus, yang lainnya tidak. Oke, kita coba masukkan dulu kelompok nomor 1 saja dulu, kas di bank, kas kecil, piutang dagang, cadangan kerugian piutang minus sediaan barang dagangan, perlengkapan kantor, uang muka asuransi, uang muka sewa, masukkan kosong, investasi dalam bentuk saham 224, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, jadi seperti itu cara kalian memasukkan. Karena ke kelompok kedua, kelompok liability itu saldo normal, liability itu ada di kredit. Nah, kalian lihat pada soal, kalau di soal itu ada saldo liability yang bersaldo debit, maka itu kalian isi tanda minus. Nah, pada soal ini kebetulan tidak ada, jadi langsung kita masukkan saja. Ya, nah, pada kelompok modal saham juga sama. Kelompok modal saham atau kelompok 3 equity itu saldo normalnya itu ada di kredit. Itu ada 2 di sana, kebetulan semuanya sudah bersaldo kredit. Kemudian pada kelompok 4 itu bagian penjualan. Itu saldo normal untuk kelompok 4 itu ada pada kredit. Jika ada yang di debit itu kita isi tanda minus. Potongan penjualan itu bersaldo debit, jadi dia harus diisi tanda minus. Itu kosong. Kemudian kelompok cost of sales atau harga pokok penjualan. Kelompok harga pokok penjualan itu bersaldo normal di debit. Kalau ada yang bersaldo kredit kita isi tanda minus. Nah, di sini saldo potongan pembelian itu bersaldo kredit, maka itu harus kita isi tanda minus. Ya, nah berikutnya kelompok expense. Kelompok expense itu bersaldo debit. Beban, ini semua sudah bersaldo debit, tinggal kita masukkan saja. Sudah. Berikutnya itu kelompok other income. Kelompok other income itu saldo normalnya itu ada di kredit. Nah, pada soal sudah terlihat jelas semuanya ada di kredit, jadi tinggal kita masukkan saja.
Nah, yang terakhir kelompok other expense. Other expense itu saldo normalnya itu ada di debit. Oke, semua sudah masuk. Kemudian kalian lihat pada bagian bawah amount left to be allocated ini 0. Nah, ini artinya kalian sudah memasukkan saldo awal akun dengan benar. Ya, kalau di sini masih tertera angka selisih, itu artinya ada kesalahan kesalahan ketik mungkin, atau kesalahan pengisian plus minusnya, atau mungkin ada kurang angka yang kurang yang kalian ketikkan di sini. Ya, jadi harus hati-hati mengerjakan ini. Kemudian agar tidak ada kesalahan. Nah, kalau sudah 0, itu artinya sudah benar. Ya, bisa dicek sekali lagi kebenaran angka-angkanya. Ini karena angka-angka ini akan sangat berpengaruh ke belakang. Nantinya ini adalah saldo awal akun. Kalau di sini kalian salah memasukkan, nanti di bagian laporan keuangan kalian juga akan salah. Ya. Nah, kalau sudah ini bisa kita oke. Nah, di sini akan terlihat balance-nya akan terlihat. Nah, pada bagian aset ini adalah total aset sekian, liabilities total liabilities sekian, equity total equity sekian. Ya, jadi terlihat di sini bahwa kelompok akun detail dan header itu bedanya di sana. Ya, nah kalau ini sudah, ini bisa kita close. Berikutnya itu kita masuk ke yang ketiga, materi yang ketiga, yaitu pembuatan kartu-kartu. Sebelum masuk ke pembuatan kartu, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan dulu. Yang pertama yaitu pada bagian list tag code. Ini adalah kode pajak. Jadi karena ini ada perusahaan dagang itu untuk jualan itu kena PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, di sini belum ada PPN-nya, jadi kita inputkan dulu, kita buatkan dulu kode akunnya. Ada 2 kode akun yang digunakan nantinya, yaitu PPN dan NT. NT di sini sudah ada, non-reportable. Kemudian untuk yang tanpa pajak ini ya NT, kemudian yang kena PPN kita buatkan. Kita bisa edit salah satu. Ini kita edit PPN. Pertama nilai, rate-nya 10%, link account untuk pajak. Tax collected itu artinya PPN keluaran. Kemudian tax paid itu artinya PPN masukkan. Ya, kalau sudah oke, close. Berikutnya lagi yang perlu kita kerjakan itu adalah setup link account. Ini perlu kita kerjakan. Link account itu adalah jadi nantinya di Mayap itu kalian itu tidak usah membuat jurnal sendiri. Kalian hanya memasukkan bukti transaksinya saja pada menu-menu yang telah disediakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, Mayap itu akan menjurnal sendiri, dia yang akan membuatkan jurnalnya. Nah, sebelum dia bisa membuat jurnal, kita harus membuat link account dulu. Jadi bukti transaksi yang mana nanti masuk ke mana. Oke, jadi kalau di sini sudah kalian setting, maka dia otomatis akan masuk ke akun yang benar. Transaksinya akan masuk pada jurnal. Itu setiap transaksi yang kalian inputkan itu akan masuk ke akun-akun yang benar. Jadi di sini tempat kita untuk mengedit, dan ini tidak boleh salah di sini pada bagian mengedit link account. Nah, yang pertama itu di sini kalian baca saja equity account for historical balancing, itu akunnya historical balancing. Bank account for electronic payment, nah itu adalah untuk pembayaran elektronik kita gunakan kas di bank. Kemudian untuk undeposit fund kita gunakan kas kecil. Oke. Kemudian link account yang kedua, untuk tracking receivable itu kita gunakan piutang dagang, customer receipt kas di bank. Nah, di sini ada pilihan. Kalau ada ongkos angkut penjualan, akun ongkos angkut penjualan, kalian bisa klik di sini. Kalau tidak ada, tidak usah diklik. Kemudian kalau ada akun uang muka pelanggan, kalian bisa klik. Kalau tidak usah. Kemudian yang ketiga, diskon for early payment, ini artinya potongan penjualan. Kalau ada akunnya, kalian bisa klik di sini. Kemudian kalian pilihkan akunnya, potongan penjualan. Nah, oke. Kemudian ini untuk keterlambatan pembayaran. Kalian bisa klik di sini. Ini.
kalian bisa pakai ini, denda keterlambatan pembayaran piutang. Oke, kalau sudah di oke, berikutnya link account yang ketiga, purchase. Nah, ini utang dagang sudah benar, kas IBAN. Ini juga sama. Ini ongkos angkut pembelian, kalau ada bisa kita isi. Kemudian ini uang muka pelanggan, tidak ada. Kemudian ini diskon atau potongan pembelian, ada. Kemudian yang ini kalau kita telat bayar piutang. Oke, dah. Itu saja yang perlu kalian edit, link akunnya 3. Kalau itu sudah, tahap berikutnya itu adalah tahap pembuatan kartu-kartu. Jadi kartu itu sama dengan buku pembantu ya. Ada 3 kartu yang harus dibuat, kartu customer, supplier, dan produk atau kartu item atau persediaan, kartu persediaan. Nah, untuk membuat kartu customer dan supplier itu menggunakan menu card file. Di sini tempatnya card file, card list. Kita gunakan menu new untuk membuat baru, tipenya customer. Yang pertama itu ada Ratu Plaza. Enter, masukkan kodenya, alamatnya dimasukkan, data yang ada dimasukkan saja semuanya. Kemudian pada bagian selling detail, ini pilihannya adalah item atau persediaan. Tax code-nya PPN, untuk freight tax code-nya itu adalah NT. Kemudian ini pembayarannya, gunakan in a given of days. Nah, oke. Kalau sudah oke. Nah, berikutnya yang kedua itu ada Mega Bekasi, enter, C002, alamatnya Jalan Hasanuddin, ini juga sama, di sini item, di sini NT, kemudian di sini in a given of days, nah, kalau customer sudah, berikutnya itu supplier, new, masukkan sampai nomor teleponnya. Di sini juga sama, yang detailnya, item, rate-nya non tax. Kemudian di sini the given of days. Di sini 10, 3% diskonnya. Kemudian berikutnya Jalan Pulau Gadung Raya, telepon, bayang detail juga sama seperti tadi. Ini in a given of days. Oke. Nah, kalau customer suppliernya sudah close, selesai membuat kartu customer dan supplier. Berikutnya kita membuat saldo awalnya dulu. Saldo awal customer dan supplier menggunakan menu setup balance, customer balance.
Oke, gunakan add sale. Customer name yang pertama Ratu Lasa, list customer. Nah, datanya masuk. Di sini kita ganti nomor invoice-nya. Tanggalnya kita ganti. Ini bisa kita ganti di sini. Oh, maaf, salah. Di sini kita ganti saldo awal piutang dagang. Jumlahnya itu 66 juta tanpa pajak ya. Nah, karena kita hanya memasukkan saldo piutang dagang mereka saja, tidak memasukkan penjualan, jadi pajaknya dinolkan. Record, oke. Kemudian lagi sekali untuk Mega Bekasi. Tanggalnya ini juga sama, saldo awal, jumlahnya tanpa pajak. Nah, muncul seperti ini. Kalau ini sudah muncul nih, artinya kalian sudah memasukkan saldo awal piutang dengan benar dan sudah sama dengan saldo awal buku besar piutang ya. Jadi buku pembantunya sudah sama, jumlah saldo awal buku pembantu sudah sama dengan saldo awal buku besar. Oke. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, yang berikutnya kita masukkan saldo supplier. Sama juga prosesnya seperti tadi. Kita masukkan nomor faktur sesuai soal. Ini juga sama, saldo awal piutang dagang. Jumlahnya sama di sini tanpa pajak. Record. Oke. Satu lagi untuk adik-adik. Jumlahnya 33 juta tanpa pajak. Record. Oke, ini juga sama ya. Total outstanding purchase sama dengan saldo dari saldo awal buku besar utang dagang. Oke. Nah, kalau itu sudah, berikutnya itu tinggal memasukkan kartu persediaan. Kartu persediaan masuk lewat menu inventory item list. Ya, masukkan new, item numbernya itu adalah TM 100, enter. Toshiba Satellite ini dicentang ketiga-tiganya. Ini I buy this item, itu dicatat di harga pokok. I sell this item, itu dicatat di penjualan. I inventory, itu dicatat di persediaan barang dagang. Nah, buying detail itu kalian tinggal isi di sini PPN, pajak yang digunakan. Selling detail juga PPN. Oke, itu saja yang perlu kita isi. Kemudian yang berikutnya itu adalah produk yang kedua. Ini juga sama, kita centang. Nah, udah otomatis terisi, sudah sama. Buying detail juga terisi, sudah PPN. Yang selling detail juga sudah terisi, PPN. Oke, close. Sudah selesai. Berikutnya memasukkan saldo awal persediaan menggunakan menu adjust inventory. Tanggalnya gunakan tanggal 1 Desember. Ya, jangan menggunakan tanggal bulan November, tak mau dia pasti. Saldo awal persediaan. Kita masukkan di sini, pakai tab untuk memunculkan TM 100.
kuantitinya itu ada 50, kemudian harganya itu 10 juta, kemudian akunnya itu gunakan akun persediaan. Kemudian yang kedua itu ada TM 150, jumlahnya 35, harganya itu 12 juta. Sama juga akunnya menggunakan akun persediaan barang dagangan. Nah, Ctrl R. Nah, dicek jumlahnya sudah sama 920 juta. Oke, kalau sudah di OK, langsung kalian record. Nah, kita cancel. Nah, sudah selesai proses pembuatan kartu-kartu, kartu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan. Sudah selesai kita di pertemuan kita yang ketiga. Sekarang kita masuk ke pertemuan 4, 5, 6 untuk memasukkan transaksi-transaksi baik pembelian, penjualan, maupun transaksi banking. Di sini pada soal rekan Naya ini ada 6 dokumen transaksi saja. Jadi ke-6-nya itu akan kita masukkan sesuai dengan menu yang digunakan. Kita mulai dari, kita urut nomor dokumen transaksi ya. Kita mulai dari dokumen transaksi yang pertama, itu adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, jadi ini transaksi banking, jadi kita memasukkan menggunakan menu banking. Banking spend money. Pay from account, kas di bank. Ya, nomornya itu kita gunakan DKK 12, tanggalnya jangan lupa. Jumlahnya itu adalah sebesar 6 juta. Memonya itu adalah pembayaran gaji karyawan November 2019. Kita cari akunnya itu adalah untuk pembayaran utang beban. Jadi gaji karyawan ini sudah dibebankan di bulan November, jadi bulan Desember ini hanya membayar saja. Kita ambil dari utang beban. Nah, Ctrl R. Nah, seperti itu nanti jurnalnya. Ya, kas di kredit, kas di bank di kredit, utang beban di debit. Oke, sudah benar kalau sudah record. Oke. Di sini kita harus membuat card untuk Mayop versi 18 ED ini. Kita harus membuat card di sini kartunya. Kalian bisa buatkan kartu baru, masukkan. Di sini kita pakai employee. Namanya itu kita pakai gaji karyawan. Oke. Dah. Nah, oke. Kalau sudah, kita bisa pakai gaji karyawan. Nah, seperti itu. Record. Nah, kemudian dokumen transaksi yang kedua itu adalah dokumen transaksi pelunasan faktur. Pelunasan faktur dari customer, yaitu Ratu Plaza. Jadi kita pakai menu sales pada submenu receipt payment. Ya. Dibayar lewat kas di bank, customernya itu adalah Ratu Plaza. Nah, di sini ID-nya kalian masukkan bukti transaksinya, BKN 12-1, kemudian tanggal 3 Desember, jumlah yang diterima itu adalah 64680. Nah, setelah ketik itu klik di sini, enter, sudah. Nah, jadi sudah muncul faktur milik Ratu Plaza yang masih open. Ini statusnya open, itu artinya belum dibayar. Ya, belum dibayar. Kalau di sini tidak muncul faktur, itu kalian harus hati-hati. Kemungkinan kalian sudah memasukkan 2 kali memasukkan pembayaran piutangnya. Ya, kalau di sini sudah tidak muncul, artinya itu mungkin sudah kalian buatkan pembayarannya. Kalau muncul seperti ini, artinya ini memang belum dibayar, statusnya masih open, mendapat diskon. Ya, jadi uang yang diterima sebesar ini sesuai dengan amount receipt. Ini kalau sudah out of value-nya sudah 0, kita record. Ini bisa di print later saja. Nah, itu transaksi yang kedua. Selesai transaksi yang kedua, berikutnya itu adalah transaksi yang ketiga. Ini bisa kita cancel atau bisa
silang di sebelah sini. Ya. Ketiga itu adalah faktur penjualan kepada Mega Bekasi. Kita gunakan menu sales, enter sales. Customernya itu adalah Mega Bekasi. Sudah? Nah, nomor invoice-nya itu adalah F12-1. Ya, tanggalnya adalah 6 Desember 2019. Ini kita hilangkan tag inklusifnya. Nah, pada bagian yang di-sheet ketikkan angka 22, kemudian tab. Nah, ambil barang yang pertama, kemudian tab lagi, masukkan harganya 13.500, enter. Kemudian barang yang kedua itu adalah 10, tab, TM 150, tab 14.900, enter. Ya? Nah, jumlahnya kalian cocokkan, sudah sama 490, 600 juta. Kalau sudah sama, karena ini adalah kredit, jadi bisa langsung di-record. Kalau ini tunai, kalian bisa ketikkan di sini pada kolom paid today ini. Kalau ini adalah transaksi penjualan tunai. Tapi karena ini adalah transaksi penjualan kredit, kalian kosongkan paid today-nya, langsung kita record. Dah, kalau ingin tahu bentuk jurnalnya, kalian bisa Ctrl R. Nah, ini adalah tampilan dari jurnalnya. Nah, oke, ini bisa kita record. Nah, kemudian dokumentasi yang keempat itu adalah bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur pembelian. Ini bisa kita cancel atau kita tanda silang yang di bawah ini. Jangan yang di atas ya, yang di bawah ini. Atau ini kita cancel boleh. Transaksi yang keempat itu adalah pelunasan faktur pembelian atau pembayaran utang. Itu lewat menu purchase, kemudian bill. Nah, di sini kita ambil suppliernya, Adira A, nomor bukti kas keluarnya, masukkan, tanggalnya, jumlah yang dibayarkan 42.680. Nah, ini juga seperti itu, sama otomatis dia muncul fakturnya, statusnya open, itu artinya memang belum dibayar. Mendapat diskon ya, jadi Payap sudah otomatis dia menghitung berapa diskon yang didapat. Nah, kalian tinggal klik di sini sekali, enter, sudah selesai. Sudah? Kalau sudah seperti ini, sudah benar, kalian langsung record. Ini bisa di print letter. Ini untuk mengeprint bukti kwitansinya ya, jadi print letter saja pilih. Sudah? Mudah kan ya? Nah, berikutnya transaksi yang nomor 5 itu adalah transaksi nota kredit. Nah, ini artinya transaksi retur penjualan dari Mega Bekasi. Nah, dari Mega Bekasi kita menggunakan menu sales, enter sales. Nah, pada kita akan memasukkan datanya itu menggunakan menu enter sales sama. Hanya ada bedanya, kalian perhatikan di sini. Kita ambil dulu customernya Mega Bekasi, kemudian invoice-nya kita masukkan nomor invoice itu adalah F12-1. Kemudian tanggalnya itu adalah tanggal 6, tanggal 7 maaf. Tanggal 7. Nah, di sini pada bagian quantity, kalian memasukkannya menggunakan tanda minus di depannya. Jadi kita isi tanda minus 5, tab, TM 100 kita ambil, kemudian uangnya 13.500, enter, kemudian di bawahnya minus 2. TM 150, 14.900. Sudah? Nah, jadi untuk membuat transaksi retur, pada bagian quantity itu diisi tanda minus di depannya.
Ya, itu artinya barangnya dikembalikan. Nanti ini akan menambah saldo persediaan barang dagangan. Ya, jadi kalau biasanya kalau faktur penjualan, kalau kalian memasukkan faktur penjualan di menu enter sales, itu persediaan kalian akan berkurang saldonya. Tapi ini karena pengembalian barang dagangan ibu debtor lagi ke kita, maka diisi tanda minus, itu akan menambah saldo kita, saldo persediaan. Ya. Nah, jumlah uangnya kalian cocokkan. Sudah sesuai, kalau sudah record. Nah, itu baru memasukkan atau menambah saldo persediaan barang dagangan. Sekarang proses kedua ini adalah untuk mengurangi saldo piutang dagang milik Mega Bekasi. Kita kerjakan itu lewat menu ini yang di bawah ini, register. Nah, kemudian pilih return and credit. Nah, sudah tampil dia yang tadi, apply to sell. Nah, di sini masukkan nota kreditnya, angka 12/1, tanggalnya ingat diganti 7. Nah, yang dikembalikan itu adalah faktur F12/1 di sini. Di sini kita ketikkan. Nah, enter. Nah, ketikkan seperti itu saja. Nah, kemudian ini karena tidak ada, bisa kalian nolkan. Nah, tampilnya seperti ini. Kalau sudah sesuai, ini bisa kita close. Itu sudah selesai transaksi retur seperti itu. Jadi kalian 2 kali input transaksi, kalau retur penjualan maupun retur pembelian, sama seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 6, yaitu transaksi pembelian. Jadi menggunakan menu purchase, enter purchase. Suppliernya itu adalah Adira B. Nah, ini kita hilangkan tag inklusifnya. Nomor fakturnya itu adalah F05, tanggalnya itu adalah 10. Nah, masukkan di sini barangnya 28, tab TM 100, tab 10 juta, enter, di bawahnya 15, tab TM 150, 13 juta, enter. Sudah. Nah, kalian bisa cek angkanya 506. Di sini adalah total fakturnya 506 juta. Sama seperti pada penjualan. Kalau ini adalah pembelian tunai, pada kolom pay today ini kalian isi di sini. Tapi kalau ini penjualan kredit, ini dinolkan. Nah, Ctrl R untuk mengecek transaksi, untuk ngecek jurnalnya. Kalau sudah oke, record. Yes. Oh, sebentar, ini apa ini? Oh, would you like to change the text code? Oh no. Oh, ini tentang kode pajak yang kita gunakan, ya. Jadi kita tetap menggunakan kode pajak milik kita yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah selesai, kita masukkan dokumen transaksi dari 1 sampai 6. Itu artinya pertemuan 456 sudah kita lewati. Berikutnya kita ke pertemuan yang ke-7, yaitu memasukkan jurnal penyesuaian atau transaksi penyesuaian. Transaksi penyesuaian ini di sini ada 2 dokumen transaksi untuk penyesuaian atau bukti memorialnya. Yang pertama itu adalah rekening koran dari Bank Mandiri. Yang kedua itu ada transaksi penyusutan dan tagihan lainnya. Nah, untuk dokumen transaksi yang nomor 7 bukti memorial, di sana kalian disuruh membuat laporan rekonsiliasi bank. Jadi data rekening koran dari Bank Mandiri itu dicocokkan dengan data pembukuan kalian di perusahaan. Kemudian dicari berapa sebenarnya saldo bank yang benar. Nah, cara untuk membuat laporan rekonsiliasi bank itu kalian menggunakan menu banking, kemudian reconcile account. Ya, bank statement date-nya itu adalah tanggal 31 Desember. Ya. Account-nya dulu kita ganti account kas di bank. Nah, muncul ya. Nah, sudah ada 3 transaksi yang muncul di sana. Sekarang kita tinggal masukkan transaksi yang
ada di dokumen transaksi nomor 7 ini, yaitu jasa giro dan beban administrasi bank. Kalian masukkan lewat bank entry di sini. Service charge. Nah, akunnya sudah benar, kasih bank. Service charge ini artinya beban administrasi bank. 5 juta tanggalnya, akunnya itu adalah beban administrasi bank. Nah, kemudian yang kedua itu jasa giro bersih ya yang dimasukkan. Akunnya juga di sana ada pendapatan bunga. Ya, kalau sudah ini bisa di record. Nah, semuanya sudah masuk. Kemudian itu kita centang. Sudah? Nah, di sini kita ketikkan. Nah, sampai ini bersaldo 0. Kalau sudah seperti ini bisa kita reconcile. Sudah selesai yang pertama. Sekarang dokumen transaksi yang nomor 2 kita masukkan lewat account record journal entry. Tanggalnya adalah tanggal 31. Memonya itu adalah penyesuaian Desember 2019. Dari yang pertama yaitu untuk penyusutan. Beban penyusutan aktiva tetap itu di debit sebesar 2.400.000. Kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan peralatan 2.400.000. Kemudian berikutnya itu adalah gaji, beban gaji itu sebesar 6 juta pada utang beban 6 juta juga. Berikutnya itu adalah beban listrik dan telepon. Mana ya beban listrik dan telepon ini? Itu sebesar 1.300.000. Jadikan satu akunnya. Ini juga dicatat di utang beban. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, bisa di-record. Cancel. Nah, sudah selesai proses di pertemuan ke-7 itu untuk memasukkan penyesuaian. Sampai di sana. Kemudian berikutnya itu adalah untuk menampilkan laporan keuangan. Tampilan laporan keuangan itu menggunakan menu report, index to report, ataupun di sini report. Ya, di sini ada tampilannya, bisa kalian lihat, customize, display. Nah, ini tampilan neraca, balance sheet. Kemudian laba rugi, profit loss accrual. Dari bulan Januari sampai Desember display. Nah, ini tampilannya. Nah, jadi seluruh laporan itu bisa kalian lihat di sini. Kalian buka-buka saja nanti dari banking, purchase, sales ya. Semuanya bisa kalian buka di sini. Seperti apa bentuk laporannya itu menyesuaikan dengan apa yang kalian perlukan. Oke, jadi tampilan laporan semua ada di sini di satu menu ini. Plus kemudian yang terakhir itu adalah untuk backup file. Jadi backup file itu untuk melindungi data kalian dari kerusakan. Kalian bisa melakukannya dengan cara seperti ini, file, kemudian backup. Nah, backup all data dan cek company file for error, continue. No error were found, tidak ada error, oke. Nah, tempat kalian menyimpan file backup. Ya, jadi file backup itu bisa disimpan di mana saja. Bisa kalian simpan di sini, tak pakai saja ya, backup latihan. Oke, sip. Nah, sedang berproses, sudah selesai. Itu artinya proses backupnya sudah selesai. Kalian bisa exit dari Mayop. Nah, kalian bisa exit. Quiet no report. Nah, di sini ada
permintaan untuk backup lagi, bisa kalian abaikan karena tadi sudah kita backup, kita bilang no, sudah keluar. Nah, berikutnya kalau kita ingin memanggil file backup kita itu, kita open dulu. Kalau kita ingin memanggil file backup, nah seperti itu, kita masuk ke titik icon aja. Kalau kita ingin memanggil file backup itu, kita bisa menggunakan menu restore, file restore. Kemudian kita cari file backup tadi. Nah, ini yang kita buat, backup latihan. Open. Sudah? Nah, kita buatkan namanya. Udah, kita pakai nama ini saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini artinya sudah masuk ke materi, ke file restore, sudah melakukan restore file terhadap file backup yang kita simpan tadi. Nah, jadi seperti itu prosesnya ya. File backup untuk melakukan backup, kemudian file restore untuk memanggil file backup kita. Jadi file yang sudah kita backup, file backup-annya itu kita ambil kembali menggunakan menu restore. Kita gunakan menu restore, kita berikan dia nama yang baru kemudian kita buka. Nah, paham ya? Jadi seperti itu prosesnya dari awal membuat data bisnis baru sampai yang terakhir, yaitu untuk materi pembuatan backup file. Ibu harapkan kalian bisa jauh lebih mengerti. Jangan pernah bosan untuk belajar. Silahkan kalian buka lagi videonya berulang-ulang sampai kalian benar-benar paham, sehingga ini ibu harapkan bisa mengurangi kekurangan kita untuk latihan di sekolah, karena kita belum bisa praktek di sekolah, sehingga kalian bisa paham nanti saat kita sudah mulai latihan, kalian tidak merasa kesulitan lagi. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu lagi di sekolah dalam situasi yang lebih menyenangkan lagi. Sampai jumpa anak-anak.